Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu tentang mengenal pneumonia samakah dengan paru-paru basah ya, sobat sekalian ya. Jadi salah satu penyakit yang sangat banyak menelan korban jiwa, yaitu salah satunya pneumonia gitu ya. Suatu bentuk infeksi saluran pernafasan akut ya, yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan jamur ya. Dan yang menyerang paru-paru ya, menurut WHO pneumonia itu salah atau yang orang awam biasa disebut sebagai paru-paru basah ini ternyata merupakan penyebab kematian infeksi tunggal terbesar ya pada anak-anak di seluruh dunia ya. Tercatat kalau tahun 2019 itu ada sekitar 740.180 anak di bawah usia 5 tahun ya. Jadi suatu hal yang sangat mencengangkan ya, dengan kondisi yang seperti itu, dan memang harus kita ketahui ya apa itu pneumonia dan apakah sama dengan paru-paru basah, dan khusus untuk pneumonia sendiri ya apa itu penyebabnya yang tentu saja bisa kita jadikan pelajaran untuk melakukan pencegahan ya, karena pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Dan paru-paru ini ya, yang terdiri dari kantung-kantung kecil ya, yang disebut alveoli ini, yang terisi dengan udara ketika orang yang sehat itu bernafas. Nah, ketika seseorang menderita pneumonia, alveolus ini dipenuhi dengan nanah gitu ya. Yang semulanya terisi udara ketika orang sehat bernafas, ini terisi dengan nanah dan cairan yang membuat pernafasan terasa sakit dan membatasi asupan oksigen gitu ya. Nah, ini sangat miris ya. Kemudian apa saja penyebab pneumonia itu ya? Kalau dikutip dari laman resmi WHO, pneumonia itu disebabkan oleh sejumlah agen infeksi ya, termasuk virus, bakteri, dan jamur gitu ya. Jenis yang paling umum adalah pneumonia bakteri yang disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae ya. Penyebab paling umum pneumonia bakteri pada anak-anak gitu ya. Kemudian juga penyebabnya adalah bakteri Haemophilus influenza tipe B ya, HIB, juga menjadi penyebab paling utama kedua pneumonia bakteri ya. Selain itu juga ada respiratory syncytial virus atau RSV, adalah penyebab yang paling umum dari pneumonia yang disebabkan oleh infeksi virus ya. Nah, pneumonia ini dapat menyebar melalui berbagai cara, seperti melalui tetesan yang tersebar lewat udara saat batuk atau bersin, atau mungkin melalui darah gitu ya, terutama selama dan setelah lahir gitu ya. Jadi sobat sekalian, jadi itu adalah penyebabnya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah gejala pneumonia gitu ya. Pneumonia ini bisa kita tangkal ya kalau kita mengenal gejala-gejala dari pneumonia yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan yang disebabkan oleh virus dapat memiliki gejala yang agak berbeda ya. Di antaranya ini dikutip dari laman Johns Hopkins Medicine ya. Gejala dari pneumonia karena infeksi adalah sebagai berikut ya. Yang pertama adalah warna kebiruan pada bibir dan kuku ya. Kemudian jadi ada warna kebiruan pada bibir dan kuku. Kemudian keadaan mental atau yang membingungkan ya, terutama pada orang tua gitu ya. Jadi ada kondisi mental yang membingungkan terutama pada orang tua. Yang selanjutnya adalah batuk yang menghasilkan lendir berwarna hijau, kuning, atau berdarah. Nah, ini patut diberikan perhatian gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah demam ya. Selanjutnya adalah berkeringat banyak, kehilangan selera makan, energi rendah, dan kelelahan ekstrim ya. Juga nafas cepat, denyut nadi cepat, menggigil kedinginan, kemudian nyeri dada yang tajam atau menusuk yang lebih buruk dengan pernafasan dalam atau batuk. Kemudian juga sesak nafas yang semakin parah dengan aktivitas ya. Gejala awal pneumonia yang disebabkan oleh infeksi virus memiliki gejala yang mirip dengan pneumonia bakterial ya. Meskipun begitu ya sobat sekalian ya, jenis pneumonia ini itu mungkin akan memiliki gejala lanjutan seperti sakit kepala, sesak nafas meningkat, nyeri otot, kelemahan, atau batuk yang memburuk ya. Nah, ini juga perlu kita ketahui tentang faktor risiko pneumonia ya, karena memang jumlah
korban anak-anak di bawah 5 tahun itu sampai 780.000 ya pada tahun 2019 ya. Faktor risiko pneumonia ini dapat menyerang siapapun ya. Namun seperti yang dikutip dari Cleveland Clinic ya, terdapat beberapa faktor risiko yang membuat seseorang itu memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami pneumonia ya. Yang pertama adalah berusia lebih dari 65 tahun dan anak-anak di bawah 2 tahun memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah ya. Jadi orang usia 65 tahun ke atas atau anak-anak di bawah 2 tahun itu kan sistem kekebalannya lemah gitu ya. Karena kondisi seperti ini ya sangat mudah untuk mereka itu terserang ya pneumonia. Kemudian memiliki kondisi kesehatan yang mempengaruhi paru-paru atau jantung seperti asma atau penyakit jantung ya. Kemudian selanjutnya memiliki kondisi neurologis yang membuat sulit ya menelan seperti demensia, penyakit Parkinson atau dan juga stroke ya. Kemudian sedang dirawat di rumah sakit karena perokok gitu ya. Kemudian terpapar asap beracun, bahan kimia atau asap rokok. Dan juga para wanita yang sedang hamil, dan ini adalah orang-orang yang sangat rentan terserang pneumonia. Nah, bagaimana pengobatan pneumonia ya? Jadi WHO itu memang merekomendasikan bahwa pneumonia itu harus diobati dengan antibiotik ya. Antibiotik pilihan untuk pengobatan lini pertama adalah tablet terdispersi amoxicillin gitu ya. Jadi sebagian besar kasus pneumonia itu memerlukan antibiotik oral yang sering diresepkan di pusat kesehatan. Kemudian pencegahan ya. Jadi pencegahan itu ada penting ya. Jadi pencegahan pneumonia itu adalah vaksinasi menjadi pencegahan pneumonia yang paling efektif ya. Menurut WHO, imunisasi HIV yang tadi ya, pneumococcus, campak dan batuk rejan atau pertussis itu merupakan cara yang paling efektif untuk mencegah pneumonia gitu ya. Selain vaksinasi ya, beberapa cara untuk mencegah pneumonia juga dapat dilakukan dengan cara misalnya kebiasaan kalau merokok ya terus berhenti ya, kalau tidak bisa harus dikurangi sedikit-sedikit sampai harus benar-benar berhenti. Kemudian mencuci tangan sebelum makan ya, kemudian sebelum memegang makanan, setelah menggunakan kamar mandi dan setelah berada di luar. Setelahnya ya harus menghindari berada di sekitar orang yang sedang sakit karena penularan pneumonia itu juga sangat tinggi sekali gitu ya. Kemudian tidak menyentuh atau berbagi benda yang dibagikan dengan orang lain ya. Kemudian makan makanan yang sehat, olahraga dan istirahat cukup ya. Dan memang kalau sedang darurat itu harus mendapatkan perawatan infeksi dan atau kondisi kesehatan lainnya yang mungkin dimiliki ya. Dan selain itu sobat sekalian ya, yang harus saya rekomendasikan juga adalah konsumsi produk kesehatan yaitu propolis ya. Jadi jangan lupakan propolis ini untuk semua penyakit ya. Propolis ini adalah produk turunan lebah selain madu. Dan yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Ruhia ya. Ini adalah produk dari Turki ya. Sudah ribuan botol yang sudah dikonsumsi oleh customer dan mayoritas sudah merasakan manfaatnya. Jadi ini sudah memakai nanoteknologi, yaitu teknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh ya. Kemudian ini sudah sudah juga ada ruqyah di dalamnya ya. Ruqyah adalah terapi kesehatan yang sangat dianjurkan yang sudah ada dalam Turkish Prophet Ruqyah ini. Kemudian manfaatnya apa saja? Antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya, untuk mengatasi kolesterol, diabetes, ya, stroke, ya, batuk pilek, tumor, mah, kanker, ginjal, amandal, jantung ya, termasuk juga untuk paru-paru ya. Salah satu penyebab pneumonia di paru-paru ya. Jadi dilakukan terapi non konsumsi rutin Turkish Prophylaxis Ruqyah. Varian selanjutnya yaitu yang biru adalah Turkish Prophylaxis Ruqyah Brain. Ini manfaatnya memberikan nutrisi pada otak ya, dapat meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, mengatasi keluhan vertigo, sakit kepala, stres ya, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran. Kemudian juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan dari Turkish Prophylaxis Ruqyah ini sudah mendapat sertifikat dari halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, sertifikat dari INIA International Nano Entrepreneur Association. Jadi ini adalah propolis premium lintas dunia, kemudian mengandung teknologi nano, tidak mengandung zat lilin, lebih cepat terserap oleh tubuh,
kandungan flavonoidnya lebih tinggi dan bebas dari bakteri. Penggunanya mudah, tinggal meneteskan Turkish Profilus Suke ini sesuai berat badan tubuh. Misalnya berat badan tubuh 70 kg berarti 7 tetes, 60 kg berarti 6 tetes ya. Ya, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam untuk terapi berat, untuk terapi pneumonia misalnya, atau untuk asam urat, kolesterol, diabetes bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Profilus Turkiya. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Algo, di Tokopedia atau Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.